Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zugni fahma, amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tadabbur Al-Quran surat At-Takwir ya. Kalau kemarin global, berarti sekarang ayat per ayat secara rinci ya. Namun dibaca dulu Pak Basirin, boleh surat At-Takwir ya. Ya, baik Bapak Ibu ya, hari ini kita akan bahas surat At-Takwir ayat ke-1. Ija syamsu kuwirat ya. Apabila matahari ya, kuwirat. Jadi Rasulullah menjelaskan dalam surat ini ya, beliau bersabda, apabila kita mau melihat hari kiamat seakan-akan melihat dengan mata kepala sendiri, maka bacalah 3 surat. Surat apa aja? Yang pertama At-Takwir, yang kedua Al-Infitor, yang ketiga Al-Insyikaq. Luar biasa ya. Jadi itu Rasulullah ya yang mengatakan kalau kita mau melihat hari kiamat seakan-akan kita melihat dengan mata kepala sendiri, maka bacalah 3 surat itu. Surat At-Takwir, Al-Infitor dan Al-Insyikaq ya. Jadi ada maksud dan tujuannya nih ya. Maksudnya adalah Allah menginginkan agar kita beriman dengan hari kiamat ya. Allah menginginkan agar kita yakin bahwa hari kiamat itu betul-betul ada ya. Allah juga menginginkan agar kita ingat terus dengan hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita bersiap-siap mengumpulkan modal ya. Modal sebagai apa? Bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang abadi di alam akhirat ya. Karena ketika kita menyadari ya, ada kehidupan lain selain kehidupan di dunia ya, dan kehidupan lain itu kita akan pertanggungjawabkan ya, segala yang kita ucapkan, kita perbuat ya, dan akan menjadi lebih baik kalau kita siapkan ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ya ini dengan kalimat ijazam suku wirots,
apabila matahari kuwirat. Ya. Ya. Jadi ini Allah bicara tentang makhluk Allah yang sangat besar, yaitu matahari. Ya. Sengaja dipilih oleh Allah matahari, benda yang akrab ya dengan kita setiap hari. Melihat matahari, benda yang besar, enggak asing bagi kita. Allah juga mengajak kita untuk memikirkan apa yang terjadi dengan benda itu ya. Benda yang udah punya sistem selama ribuan tahun, setiap hari terbit, pagi sore terbenam ya. Selama ribuan tahun matahari menjalankan sistem yang udah Allah bikin dan tidak pernah ya telat sedikit pun ya. Kalau telat ntar sholatnya telat kita kok subuh belum ini ya. Akan tetapi sistem tersebut akan berubah total nanti di hari kiamat ya. Apa yang terjadi di hari tersebut? Ija samsu kuwirat, apabila matahari kuwirat. Kuwirat ya sebuah kata yang mempunyai beberapa makna. Di antaranya yang pertama digulung ya. Yang kedua dipadamkan. Yang ketiga digabungkan. Yang keempat dilempar ya, dilemparkan. Jadi kuwirat sebuah kata yang mempunyai makna. Yang pertama digulung, yang kedua dipadamkan, yang ketiga digabung, yang keempat dilemparkan ya. Jadi matahari nanti hari kiamat mengalami 4 semuanya itu ya. Yang pertama ija samsu kuwirat, apabila matahari digulung ya. Berarti kalau digulung sistemnya hancur ya. Kalau sekarang kan sistemnya teratur tuh ya. Begitu digulung udah hancur tuh. Nah ketika hancur maka matahari akan padam ya. Nah, jadi kalau padam maka yang kedua nih ya dipadamkan. Yang pertama digulung. Ketika digulung maka matahari akan padam. Ini terjadi sebelum hari kiamat ya. Jadi padam. Nah itu kejadian menjelang hari kiamat. Jadi kalau matahari dipadamkan maka bumi akan gelap gulita. Yang tadinya bumi kalau siang terang benderang ya, karena nggak ada matahari jadi gelap gulita ya. Dipadamkan oleh Allah. Lalu yang ketiga digabungkan ya. Digabungkan benda yang satunya dengan yang satunya, yaitu dengan bulan. Jadi nanti matahari digabungkan dengan bulan yang tadinya nggak pernah menyatu ya. Matahari kan nggak pernah ngejar bulan, la samsu yang bagilah antutrikal komaro ya. Jadi matahari nggak pernah mengejar bulan, jadi nggak pernah ketemu. Tapi nanti di hari kiamat dia akan bertemu, digabungkan ya. Ini ada di surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 7 sampai 9. Ya. Ya. Wa ijabarikul basor ya, maka akan terbelalak mata ya, melihat apa? Melihat wahosapal komar, cahaya bulan hilang. Hosapa ya, gelap gulita. Wajumi asamsul wa komar, lalu digabungkan matahari dan bulan ya. Jadi ketika matahari dilenyapkan mungkin orang-orang berpikir masih ada bulan gitu. Ternyata bulan juga dilenyapkan cahayanya ya. Nah itu matahari digabungkan, padahal selama ini dia nggak pernah ketemu. Tapi nanti di hari kiamat ya, di sini
wa jumi'a syamsul wa qamar, dan digabungkan matahari dan bulan, dia bertemu gitu. La samsu yang bagilah antutikal qamar ya, padahal di surat Yasin ayat 40 itu enggak mungkin matahari mengejar bulan dan enggak akan ketemu, tapi nanti di hari kiamat dia nanti akan bertemu ya. Lalu yang keempat, dilemparkan ya. Dilemparkan menurut Imam Bukhari ya, Rasulullah bersabda matahari dan bulan akan dilemparkan nanti di hari kiamat. Dilemparkan kemana? Ke neraka. Matahari dan bulan dilempar kemana? Di neraka ya. Ini supaya apa? Supaya orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan tahu ya, bahwa makhluk yang dia sembah itu tidak layak untuk disembah ya. Nanti di hari kiamat tuh orang yang nyembah matahari, bulan kaget deh, lah Tuhan kita dilempar ke neraka. Nah, yang nyembah juga nanti akan ikut ke neraka. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang disembah orang lain? Kayak seperti Nabi, ada kan yang disembah Nabi Isa, malaikat kayak Uzair kan juga disembah, terus apa wali-wali ya. Nah itu di surat Al-Anbiya ayat 98 ya, itu dikatakan ya. Coba Al-Anbiya surat 21 ya. Surat 21 ayat 98. Ya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah ya. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah hasabu jahannam, akan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi yang kalian sembah dari selain Allah ya, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah ya, jadi kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah maka akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam ya. Jadi semua dimasukin. Nah kalau yang disembah tadi manusia gimana? Kan tadi ini Allah mengatakan innakum wa ma ta'budun, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah ya, min dunillah dari selain Allah hasabu jahanam ya, akan dimasukkan ke neraka, akan menjadi bahan bakar neraka. Lalu kalau yang disembah kayak nabi, wali, malaikat, syekh, itu gimana? Tidak. Karena di sini coba kata-katanya innakum wa ma ta'budun, pakai wama. Wama itu berarti benda ya. Benda mati. Nah, bukan waman. Waman artinya siapa, kalau wama apa ya. Jadi kalau benda mati itu akan dimasukkan ke neraka ya. Kalau waman ya, dan siapa, maka itu makhluk hidup. Tidak ya. Masa sih orang baik-baik kayak nabi, wali ya, malaikat itu baik semua, mesti mau dimasukin ke neraka ya. Jadi yang maksud di sini adalah benda mati ya, yang disembah oleh orang yang menyembah selain Allah, maka dia akan dimasukkan ke neraka bersama yang nyembahnya. Tapi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, dia enggak dimasukkan ke neraka. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang disembah, bahkan dia minta disembah? Contohnya siapa? Fir'aun ya. Maka kalau dia disembah ya, bahkan dia minta disembah, nyuruh disembah, maka dia juga akan masuk neraka bersama orang yang nyembahnya ya. Jadi kayak Nabi Isa, Nabi Muhammad, dia nggak rela itu ya, nggak rela untuk disembah. Wali-wali itu
nggak rela dia minta disembah ya. Kadang dikubur suka minta wasilah sebenarnya nggak rela itu wali-wali ya. Bahkan Rasul menganjurkan cukup salam aja ya, assalamualaikum ketika melewati kuburan gitu ya. Jadi nggak perlu kita minta wasilah, dia nggak rela. Bahkan kayak Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dia nggak rela itu, nggak suka dikultus. Emang dia dihormatin, iya, dihargai, iya, tapi kalau dikultus dia nggak suka. Ya. Makanya orang-orang yang soleh, orang beriman, dia nggak ikut ke neraka karena emang dia sendiri nggak rela untuk disembah, dia nggak rela untuk dikultus. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan matahari dilempar ke neraka jahanam. Ini salah satu pelajaran yang kita ambil bahwa ya, matahari itu tidak layak untuk disembah ya. Karena apa? Karena itu makhluk juga. Dan makhluk apapun ya, seperti bulan, matahari, lalu yang lainnya ya, itu akan musnah karena benda makhluk Allah gitu. Makanya kenapa harus disembah benda yang musnah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang tadinya menjadikan alam semesta ini rapi ya, ini kan sekarang ini rapi alam semesta, saling beredar pada garis edarnya, itu nanti ya akan jadi hancur lebur ya pada hari kiamat. Ini Allah ingin memberi pesan bahwa alam semesta, semua yang ada di alam semesta ini adalah di bawah kendali Allah ya. Yang tadinya teratur Allah hancurkan. Ini untuk memberi pesan bahwa alam semesta ini di bawah kendali Allah ya. Ya, dan juga yang mengatur, yang mengendalikan alam semesta ini adalah Allah ya. Yang membuat matahari dan bulan beredar pada garis edarnya secara teratur dan nggak berubah selama ribuan tahun adalah Allah ya. Tapi yang ngancurin juga nanti Allah. Begitu pula yang menghendaki nanti di hari kiamat seluruh alam semesta nanti hancur adalah Allah. Sekarang pada nurut nih, matahari beredar ribuan tahun, nggak berani dia pindah, mau mampir dulu ke bulan, nggak berani deh, nurut deh. Nanti pada hari kiamat semuanya dihancurkan. Ya, udah berantakan semuanya ya. Begitu pula ya, yang menghendaki di hari kiamat selama semesta nanti hancur adalah Allah. Maka kalau kita tahu ya seluruh alam semesta di bawah kendali Allah, maka kita minta apa-apa sama Allah, nggak usah minta sama benda-benda ya. Semua di bawah kendali Allah, ngapain kita minta sama selain Allah ya. Kadang ada itu yang suka masih percaya gitu, ini pakai baju ini hoki nih. Ini kalau pakai cincin ini orang pada ini ya. Nah, itu jatuhnya syirik. Jadi udah minta ke Allah, nggak usah minta ke siapa-siapa ya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa minta ke Allah. Misal contoh nih, di perusahaan ada berita mau di PHK. Biasanya kalau ada berita seperti itu di pabrik misalnya, itu biasanya orang stres ya, pusing, terus mikirin gimana nih nanti buat makan anak istri ya. Ya nggak usah pusing, nggak usah stres, minta aja sama Allah ya. Karena Allah lah yang mengendalikan, kayak apalagi pabrik ya, alam semesta yang besar ini Allah yang mengendalikan, apalagi cuman pabrik yang seuprit. Kalau dilihat dari satelit ya, kecil banget. Ya, itu Allah kendalikan ya. Ya, minta sama Allah, bisa jadi ya ketika kita minta Allah melindungi kita sehingga kita nggak jadi di PHK. Atau bisa jadi ya ketika kita minta sama Allah ya ternyata kita
ingin diberikan oleh Allah yang jauh lebih baik dari tempat yang lama. Bisa jadi gak? Ya, ada orang yang dia di PHK sedih banget. Ternyata Allah ingin memberi sesuatu yang lebih baik. Ya, itu ada teman kerja saya. Ya, dia karena ada pengurangan di PHK sedih banget deh. Ya, untungnya dia punya basic ya bahasa Inggris bisa. Akhirnya dia ikut ngajar di bimbel. Nah begitu dia ngajar, berapa bulan kemudian dia ngajak teman-temannya join buka bimbel sendiri ya. Dan setelah buka bimbel maju ya, itu siswanya banyak ya, dari mulai 50, 60 sampai 100. Coba ya bayangin kalau misalkan satu orang aja 500.000 misalnya kali 100 sudah berapa ya. Nah, itu dalam sebulan ya. Dia nggak nyangka, dia bilang sama saya, aduh dulu mungkin kalau saya masih di sana nggak seperti ini sekarang ya. Jadi minta kepada Allah ya bahwa rezeki itu sudah bukan hanya satu tempat ya. Jadi ketika kita minta sama Allah, apa yang kita minta? Apakah kita minta supaya kita nggak di PHK atau kita meminta agar diberi yang terbaik? Yang terbaik ya. Bisa jadi Allah memberi yang terbaik ya. Banyak kisah-kisah yang menginspirasi ya. Orang yang tadinya udah gede gajinya kerja di suatu perusahaan atau instansi ya, gajinya masya Allah, ketika dia keluar ya, dia punya usaha gajinya lebih masya Allah. Ya, ada orang yang tadinya dia sebagai pegawai biasa, begitu dia kerja ya, di perkebunan atau di peternakan ya, dia beternak ayam gitu, gajinya masya Allah. Tadinya gajinya udah masya Allah nih, begitu dia keluar dia usaha gajinya lebih masya Allah, bahkan dia bisa bermanfaat buat orang banyak, memberdayakan orang-orang kerja sama dirinya ya. Nah itu banyak kisah-kisah inspirasi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, minta sama Allah ya. Kadang kan orang kerja tuh apa ya, takutnya hanya sama bos. Bener gak? Ya, saya juga dulu ngalamin tuh kerja tuh. Nah, kalau bermasalah sama bos udah dah, pokoknya susah aja. Ya, jangan sampai ada masalah gitu. Padahal rezeki Allah yang memberi ya, takut aja bawaannya. Dan kita taunya rezeki hanya dari bos, padahal rezeki dari pintu mana saja banyak ya, Allah bukakan. Ya jadi matahari digulung ya, dipadamkan, digabung, dilempar, ini menunjukkan matahari di bawah kendali Allah ya. Dan sangat mudah bagi Allah untuk mengubah sistem yang ada ya. Makanya dalam ayat ini Allah gunakan kata kuwirot. Kuwirot artinya digulung ya. Tapi tidak disebutkan siapa yang menggulungnya. Coba ijaz samsu kuwirot, apabila matahari digulung. Allah nggak nyebutin siapa yang gulung, karena begitu mudahnya digulung ya, sehingga Allah nggak perlu menyebutin Allah menggulung matahari. Artinya kalau sesuatu yang mudah ya nggak perlu disebutkan, dan sangat mudah itu menggulung matahari bagi Allah ya. Jadi nggak perlu disebutin ya. Sekarang kalau matahari yang sebesar itu aja mudah digulung ya, apalagi ngegulung manusia ya, kayak bos judi online. Kalau Allah mau gulung gampang banget itu ya. Akhirnya kebongkar bos judi online. Tapi dilindungin masih ya sama parcok. Ya.
tiap hari tiap pantesan nih tiap hari iuran banyak ternyata dilindungin tuh jadi ya, Allah kalau mau gulung mudah semuanya ya. Jadi salah satu makna dari kuirot yaitu digabungkan antara matahari dan bulan ya. Padahal matahari dan bulan tidak pernah bertemu ya. Maksudnya apa nih ya? Maksudnya bahwa antara perpisahan ya dan pertemuan itu sunatullah. Setiap ada perpisahan pasti ada pertemuan. Begitu juga setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Matahari sama bulan awalnya berpisah, akhirnya bertemu ya. Bayangin berapa ribu tahun itu matahari sama bulan nggak bertemu itu ya, selalu terpisah, nggak pernah ketemu tuh, siang matahari malam bulan ya. Dan nggak pernah mengikuti lah samsian bagilah antut rikal komaroh ya, tidaklah matahari mengikuti bulan ya. Begitu juga bulan ya. Akhirnya dipertemukan. Jadi ini udah sunatullah. Begitu juga manusia ya, ada pertemuan nanti ada perpisahan. Nah ini sunatullah, dan sunatullah ini pelajaran buat kita bahwa ya sesuatu itu ya sunatullah, makanya jangan berlebihan ketika kita bertemu ya, jangan kita terlalu senangnya berlebihan, cintanya berlebihan. Begitu juga ketika berpisah, sedihnya jangan berlebihan ya. Makanya kalau cinta sama pasangan biasa saja, jangan berlebihan ya. Cinta sama manusia jangan berlebihan, karena kalau berlebihan nanti begitu berpisah sedihnya berlebihan juga ya. Kecuali sama Rasulullah ya boleh cinta berlebihan, tapi kalau sama pasangan ya sama ya, karena pasti kita akan berpisah ya. Kayak sama anak ya, dalam waktu dekat anak mondok ya, baru berapa tahun udah misah, lalu anak kuliah, nanti nikah ya. Iya, dalam waktu dekat, dalam waktu panjang anak meninggal atau kita duluan yang meninggal, itu udah pasti ya. Makanya ya janganlah kita terlalu berlebihan ya dalam mencintai, karena nanti akan berlebihan juga sedihnya, nggak bisa kayak ini kehilangan ya. Ada seorang suami yang cintanya berlebihan banget sama istrinya ya. Nah rupanya qadarullah Allah memanggil ya istrinya duluan nih, masih muda istrinya, suaminya juga masih muda ya. Nah, sedih banget suaminya karena dia sangat cinta banget sama istrinya. Nah, suaminya bisa nikah lagi karena masih muda ya. Tapi apa yang terjadi ya, ketika suaminya nikah lagi, dia pisah, nggak berapa lama pisah. Begitu terus nikah pisah, lalu ditanya emang kenapa? Beda sama yang pertama. Istri yang pertama cintanya, sayangnya beda gitu ya, karena udah nggak bisa ngelupain gitu, akhirnya susah untuk ini lagi seperti dulu gitu. Setiap nikah dia pisah ya, karena dia selalu kepikiran istri yang pertama terus ya. Nah jadi harus move on. Ya. Jangan berlebihan. Nanti jangan di rumah pulang bilang, Pak nggak usah cinta berlebihan sama saya. Jangan. Nanti bapak juga, Bu nggak usah cinta berlebihan. Jangan, dia saja ya. Jadi semua itu ya udah sunatullah ya. Ini pelajaran ketika bumi dan bulan matahari dan bulan itu digabung, sunatullah, dia berpisah lama akhirnya dipertemukan. Begitu juga nanti yang tadinya bertemu akan berpisah, itu sunatullah, cepat atau lambat
Ya kita juga nanti sunatullah akan berpisah. Bisa ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan, bisa itu. Sama aja ya. Ya pokoknya semua nanti pasti akan berpisah ya. Ya nanti insya Allah kita bertemannya di surga ya. Kita kalau bisa berteman jangan hanya di dunia ya. Nah, di surga makanya bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Kita bisa nanti bertemu lagi di surga. Kalau mau orang yang berbuat maksiat nggak bisa bertemu di sana. Boro-boro bisa ngobrol, mikirin diri sendiri aja udah susah. Ya, minta istirahat aja nggak boleh tuh sama malaikat. Ya malaikat minta istirahat sebentar aja udah capek ini disiksa gitu, nggak ada tuh. Tapi kalau di surga bisa ngobrol, bisa ini ya santai, waduh. Ya. Oh, ada mau nanya boleh? Mana mic-nya Pak, kasih Pak. Ya silakan. Ustaz. Ya. Misalnya nih, Ya. seseorang ada seorang suami itu istrinya 4 misalnya. Nah, misalnya 4 nih, tapi Pak Samto mah enggak 1 ya. Ada yang soleha, ada yang sedang dan sebagainya. Apa nanti itu setelah proses, kalau yang tidak soleha itu kan melalui dirana dulu dan sebagainya. Itu prosesnya kalau nggak salah gitu. Apa nanti itu semua 4 ketemu di surga Ustaz? Iya, baik. Udah itu aja. Ya, jadi yang masuk surga itu yang sama-sama beriman, ya, yang sama-sama soleh. Ya, ya. Ada kan Rasulullah yang menceraikan istrinya yang ini, yang nggak soleh ya, ya. Nah, itu nggak bisa. Sekarang yang satu rajin sholat, yang satu enggak, maksud mau masuk bareng-bareng. Ya, yang sama-sama soleh lah. Maksudnya gini kan orang yang berdosa itu kan mau masuk surga melalui proses ditangkap dulu, gitu ya? Di apa? Melalui proses ditangkap dulu, dibersih dan sebagainya gitu. Ya. Kan umat Muhammad itu nantinya kan masuk surga semua. Ketika dia sudah lulus dari gitu. itu, apakah di surga itu bisa ketemu nggak itu? Ya, baik, ya. Jadi misalkan dia dosanya banyak, sedangkan suami dan istri-istri lain dikit, atau lebih banyak pahalanya, dia masuk surga duluan. Yang ini diproses dulu nih, ya dicuci gitu ya. Nah ketika udah selesai dicuci, yang penting nggak syirik ya. Kalau nggak syirik dia bisa masuk surga ya. Nah ketika udah bersih dicuci masuk surga itu bisa ketemu. Nah itulah kelebihannya kita punya suami yang soleh ya. Punya anak yang soleh pun kita bisa ikut yang tertinggi gitu. Itu enaknya kita punya anak yang soleh atau suami yang soleh. Ya kita bisa mengikuti surga yang tertinggi. Karena kalau kita keluar dari neraka terus masuk surga, biasanya surganya surga yang rendah tuh. Ya kalau tipe 21 lah ya. Nah ini bisa masuk tipe 70 ya kalau suaminya yang soleh atau anaknya bisa itu ke bawah ya. Kayak misal anaknya ahlul Quran ya. Itu nanti orang tuanya bisa diberi mahkota ikut sama dia di sana di tingkat yang paling tinggi tempat anaknya ya. Itulah enaknya punya yang soleh atau anak yang soleh. Kalau sebaliknya istrinya solehah, suaminya toleh. Itu bisa kalau istri ya kalau misalnya dia nggak syirik bisa masuk surga ya, dan bisa juga ketemu nanti di sana gitu ya. Jadi punya istri soleha, punya suami soleh itu saling mendukung nanti di sana, bisa membantu. Jangankan suami istri, temen yang soleh aja bisa. Ya Allah, ini saya nggak lihat temen saya, ya udah kamu panggil, tuh baru temen. Apalagi suami istri, udah pasti bisa nolong ya. Nah, yang satu bantal satu kasur, maksud nggak bisa nolong. Yang temen aja nih kayak kita nih bisa nanti bantu, ya bantu menolong
teman-temannya. Satu lagi sedikit. Boleh. Jadi kan ada suatu ya bukan pernyataan ya, memang suami itu nanti akan ditanyakan penanggung-jawabannya untuk istrinya. Tapi kalau istri tidak ditanya, tidak bertanggung jawab atas suaminya di akhirat nanti. Itu gimana? Ya, jadi suami itu bertanggung jawab atas 4 perempuan, ya, ibunya, istrinya, anak yang perempuan, sama adik perempuan. Itu tanggung jawab laki-laki, ya. Nah, sedangkan perempuan, ya, itu tidak bertanggung jawab, ya, atas bapaknya, atas ini udah patuh aja, nurut sama suami aja udah, nggak usah bertanggung jawab ke siapa-siapa. Sedangkan laki-laki itu bertanggung jawab atas 4 orang itu, ibunya tanggung. Makanya seorang laki-laki, ya, itu meskipun dia udah nikah, udah punya keluarga, tetap dia bertanggung jawab terhadap orang tuanya, ya, terutama ibunya, tetap diberi nafkah, ya. Begitu juga terhadap istrinya udah pasti, terhadap adik perempuannya, ya, kalau misalkan susah itu perlu kita bantu, ya, kalau perlu sampai nikah kita bantu, gitu, ya. Kayak adik saya waktu itu bapak saya udah nggak ada, saya yang bantuin ngelamarin, bantuin nikahin, itu tanggung jawab dari kakaknya, gitu. Begitu juga terhadap anak perempuannya, kalau udah nikah, udah sama suami, udah, ya, jadi dia bertanggung jawab terhadap suaminya, seperti itu, ya. Ada lagi? Ya, boleh. Udah bunyi itu. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi di surat At-Takwir kami katakan ila syamsul kulihat apabila Matahari digulung. Kemudian dalam surat lain ada lagi apabila matahari itu dengan bulan itu disatukan atau ditemukan, berarti itu suasananya gelap, ya Ustaz, ya. Suasananya kan sudah gelap, matahari sudah hancur atau digulung. Nah, sedangkan nanti di padang mahsyar itu matahari itu kan didekatkan ke manusia, di jaraknya 1 mil berapa? Nah, tadi matahari itu sudah digulung, itu maksudnya apa? Allah menciptakan lagi matahari yang lain atau gimana maksudnya itu, Ustaz? Ya, jadi matahari itu sebelum hari kiamat, ya. Nanti, ya, wallahu alam, ya, setelah hari kiamat, ya, kebangkitkan semua. Matahari itu kan sebelum dimasukkan, ya, itu didekatkan. Ya, bisa jadi dinyalakan kembali, bisa jadi, wallahu alam, karena nanti ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, matahari akan didekatkan. Itu kejadiannya setelah hari kiamat, ya, dibangkitkan. Sedangkan matahari digulung sebelum hari kiamat, gitu, ya, wallahu alam. Ya, seperti itu, Bu. Ya, ada lagi? Bapak-bapak ada yang mau nanya? Ada, Pak, yang mau nanya? Cukup, ya? Ya, kita utmil Quran, ya. Belum lah. Ya udah, nanya-nanya aja kalau belum. Baru ayat pertama, Ustaz. Gitu, ya. Materinya lanjut. Gitu. Lanjut bintang-bintang berjaga. Ya, taruh. Ya, boleh. Pakai mic nih. Matahari dan bulan itu kan dia selamanya patuh dan tunduk Iya. kepada Allah. Tapi kenapa mau dimasukin ke neraka? Iya. Tuh pertanyaannya tuh. Kenapa matahari bulan patuh, ya, nggak pernah ngebantah, kok dimasukin ke neraka?
Ya, harusnya kan secara logika orang yang patuh masuk surga ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa makhluk ya itu tidak layak untuk disembah, dan untuk menunjukkan bahwa ini loh yang disembah, ini yang kamu sembah, ini loh masuk neraka bersama kamu, dan ini adalah benda mati yang dimasukkan ke neraka ya. Ya. Ya, bisa juga kalau secara logika matahari kan sumber panas. Kalau dimasukkan ke tempat panas, sama-sama panas, menambah kepanasan di neraka gitu. Bisa jadi kalau secara logika gitu. Ya, artinya Allah ingin menerangkan bahwa tidak layak makhluk Allah disembah. Mau pohon, ada kan yang nyembah pohon itu yang di Aikah ya. Mau bulan, batu, kuburan itu nggak layak semua ya. Nah, benda-benda mati yang disembah itu nanti akan dimasukkan ke neraka bersama orang yang nyembah, biar orang yang nyembah tahu, oh ternyata salah ya nyembah ini, salah ya nyembah itu ya. Nah gitu ya, seperti itu Pak. Pak Padlan, ada yang mau ditanyain Pak Padlan? Jadi hikmah dari digabungkan dan dilemparkan ya. Kalau digabungkan tadi hikmahnya ada sunatullah ya. Sunatullah artinya ada perpisahan pasti ada pertemuan. Matahari sama bulan berpisah akhirnya bertemu. Begitu juga sunatullah ya, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, itu hikmahnya. Begitu juga hikmah matahari dilemparkan. Hikmahnya adalah bahwa tidak layak benda-benda ciptaan Allah, makhluk Allah itu disembah. Makanya dimasukkan ke neraka. Khususnya benda-benda mati ya. Kalau benda-benda hidup ya, itu yang beriman dan yang soleh kalau disembah ya, itu dia tetap ya masuk surga karena dia sendiri tidak rela ya. Dan biasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh itu disembah dia nggak tahu udah mati. Coba Nabi Isa ketika hidup tahu gak dia ada gak disembah? Nggak ada. Setelah mati baru disembah ya. Kayak berhala-berhala itu orang-orang soleh ya, kayak Lata, Uzza itu kan tadinya orang-orang yang suka berbagi, suka ngasih roti, berbagi sama orang. Nah begitu baiknya itu orang ya, akhirnya dibuatlah patung ya sebagai apa, penghormatan, penghargaan. Nah begitu yang buat patung udah meninggal, anaknya mengira ini dia nih bisa sebagai wasilah ya, sebagai jalan untuk bisa cepat nyampe ke Allah ya. Itu orang-orang Quraisy itu berdoa wasilahnya melalui patung ya, nggak boleh. Makanya kita juga nggak boleh berdoa wasilahnya melalui wali-wali, yaitu syirik ya. Masih ada gak yang ke kuburan wali-wali minta wasilah? Nah itu nggak boleh, sama dengan patung Lata dan Uzza itu orang-orang baik semua ya. Bahkan syirik pertama itu zaman Nabi Nuh, itu juga yang disirikin siapa? Orang-orang baik ya. Dia orang-orang yang suka berbagi, suka menolong ya. Nah sebagai penghargaan dibuatlah patung itu 5 orang ya, sebagai penghormatan. Tapi begitu yang buat patung ya udah nggak ada, generasinya yang berikutnya ini ya dianggap ini bisa sebagai wasilah penolong ya. Nah, makanya ya ini untuk membuktikan bahwa dilemparkan ke neraka ini untuk menunjukkan tidak layak ya makhluk Allah untuk disembah, hanya Allah yang layak disembah ya.
kadang kita makhluk hidup pun takut ya kalau kata bos bilang begini udah takut banget. Itu ada di perusahaan dulu saya tempat kerja ya. Itu saya punya atasan itu sama bos takut banget. Ya, jadi sholat Jumat itu dia nggak berani ninggalin karena takut kosong. Nah terus dia minta Pak gantian ya, minta sama saya gitu, gantian ya Pak Toyib hari ini Pak Toyib jaga saya yang sholat. Saya bilang lah sholat gantian nggak ada hukumnya. Nah, kata dia kalau 3 kali nanti saya kafir kubro. Lah siapa yang nyuruh kafir kubro? Tiap Jumat kita sholat, nggak usah khawatir, udah kita titipin aja sama karyawan kita. Ada yang perempuan ya takut banget dia sama bos ya. Itu termasuk syirik itu ya, takut sama bos nggak takut sama Allah ya. Musuh nggak mau sholat Jumat gara-gara ntar kalau bos datang takut dimarahin. Kalau datang nggak datang kita yang dosa, iya gak? Nah itu jangan sampai ya kita juga syirik karena kita takut sama manusia ya, meninggalkan Allah. Tapi jangan salah nih, sering juga nih ya, ada juga karena anak, karena cucu akhirnya sholat ditelat-telatin. Ada kayak gitu ya. Aduh nih cucu nggak bisa diem, ntar takut kenapa-napa, tungguin. Nah itu juga godaan itu ya, jangan sampai. Terus ada juga ujian bisnis, dagang. Aduh pas lagi ajan, pas lagi rame-ramenya nih ujian itu ya. Saya pernah tuh ya jualan dulu, jualan ayam bakar dulu, ayam bakar madu. Nah ramenya itu pas maghrib, istri saya lagi sibuk-sibuk, nggak enak kan kalau nggak dibantu ya. Saya ngomong sama Ustadz Soim, nanya waktu itu, Tat nih saya ujian nih setiap maghrib ramai yang beli ya, jadi saya nggak kebagian sholat jamaah di masjid gitu. Ya udah ditutup aja kata gitu. Lah Tat saya jual apa ya, cari yang lain yang nggak ganggu, kalau bisa diakalin sama karyawan, tapi yang penting jangan ngeganggu ibadah. Akhirnya saya tutup itu ganti sama kue. Ya, jadi itu ujiannya ya. Wah ini Allah ngasih rezeki nih ya. Nah jadi jangan sampai meninggalkan yang memberi rezeki ya, nanti ditarik lagi tuh rezekinya ya. Jadi sampai seperti itu, dilempar artinya tidak layak untuk disembah ya. Apa? Apa tuh? Sholat kalau bapak-bapak emang bisa gantian, kalau di masjid mah nggak bisa, waktunya kan sama. Gimana? Karyawan yang perempuan. Iya, artinya kalau perempuan kan tidak wajib di masjid. Iya, saya kan kehilangan sholat jamaah di masjid, hilang 27 ininya dong. Iya. Dan itu bukan hanya sekali, kalau sekali dihitung ujur ya. Ini setiap maghrib, berarti kan bukan ujur. Kalau ujur tuh hanya sekali ya. Misal kita lagi pulang macet, nah sekali karena kita nggak pernah lewat situ, nah itu ujur. Tapi kalau tiap hari macet itu bukan ujur itu, ya berarti harus disiasatin gimana caranya, gitu ya. Jadi nggak bisa sholat jamaah. Kalaupun karyawan yang perempuan kalau bisa biar dia nggak ada kewajiban di masjid ya kalau perempuan gitu, seperti itu. Ya cukup ya, kita utmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.